untuk menjadi selingan di liburan kalian. Silahkan kalian pantau informasi mengenai jurusan-jurusan yang ada di seluruh Indonesia ini. Coba akses di rencanamu.id/cari jurusan. Nah, di sini ada beberapa opsi jurusan-jurusan yang bisa kamu perhatikan. Bapak akan tunjukkan bagaimana cara mengoperasikannya. Untuk selanjutnya nanti kalian bisa ketik atau cari sendiri. Contoh nih, misalnya kita mau cari tahu jurusan tentang ilmu komputer. Nah, kalau kita ketik, dia langsung ada pilihannya. Kita bisa langsung search. Jadi harus pilih pilihan yang ada ya. Nah, di sini kita bisa lihat ada beberapa jurusan ilmu komputer dan teknik informatika. Untuk mengetahui di dalamnya, klik lihat selengkapnya. Nah, ini kita bisa tahu apa itu ilmu komputer, alasannya, mata kuliah apa saja yang akan dipelajari selama kuliah, karakter siswa yang cocok dengan jurusan ini, kemudian prospek kerjanya, testimoni para lulusannya, profesinya nanti setelah lulus, dan kampus yang membuka jurusannya. Di sebelah kanannya, ini kalau kita mau mencocokkan dengan yang di sini, ini berbayar. Silahkan saja. Ini jurusan yang terkait dengan ilmu komputer. Nah, kemudian kalau untuk bicara tentang kampusnya, ini Anda bisa klik misalnya nih kita pilih Universitas Gadjah Mada. Nah, ini kita buka Gadjah Mada di sana, maka akan terlihat jurusannya, statusnya, jumlah dosen mahasiswanya, kemudian tingkat selektivitasnya, ya. Ini persentasenya, peluang diterimanya 1/28 orang. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, website SNMPTN. Di SNMPTN ini kita akses SNMPTN, klik pendaftaran. Setelah klik pendaftaran, saya ulangi. Setelah kita buka website SNMPTN, kita klik pendaftaran SNMPTN. Di sini kita klik daftar program studinya. Nah, ini akan tampil 85 universitas dan institut negeri se-Indonesia. Nah, kalian bisa langsung searching daripada mencari satu persatu, misalnya mengetik nama kampusnya, Mula Warman, dengan kata kuncinya. Jadi pertama kita klik dulu nama kampusnya. Setelah kita klik nama kampusnya akan tampil jurusan Saintek dan Soshum. Mana kategori yang mau kita pilih? Contoh kita mau buka yang Saintek atau yang IPA, farmasi. Di sini kita lihat daya tampungnya 45, kategori Saintek. Saintek itu berarti mempertimbangkan nilai rapot, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, fisika, kimia, dan biologi. Siapa saja yang boleh daftar? Hanya anak jurusan IPA dan SMK yang relevan. Pendaftarnya ada berapa? Ada 1086. Data tahun 2018, yang diterima cuma 100. Peluangnya 9,21%. Peluang perjurusannya bagaimana? IPA lebih banyak dibandingkan anak-anak dari MA dan juga SMK farmasi. Daerah yang paling banyak diterima ya Kalimantan Timur, karena Unmul ada di Kalimantan Timur. Tapi akan berbeda hasilnya apabila yang kita buka adalah kampus yang ada di luar Kalimantan Timur. Nah, contoh lagi, kalau yang mau Soshum, kita klik Soshumnya. Misalnya mau buka ilmu hukum, kita klik ilmu hukum. Di sini daya tampung 80, kategori Soshum, berarti nilai yang dipertimbangkan adalah nilai matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sosiologi, ekonomi, dan geografi. Di sini memang anak IPA boleh daftar, selain IPS dan juga bahasa. Nah, kita lihat peluangnya, pendaftarnya ada 555 orang, 80% 80 orang yang diterima. Tingkat keketatannya 14%, termasuk besar. Karena tadi cuma yang farmasi 9% saja. Nah, kita lihat IPS 51 yang diterima dari SMA IPS. Sedangkan dari IPA hanya 19, ya. Karena nilai sosiologi, ekonomi, dan geografi juga menjadi penentu.
Kenapa anak IPA ini bisa terdaftar di sini? Mungkin saja karena mereka punya prestasi. Bahkan lebih besar peluangnya daripada jurusan MA. Ya, nanti bisa dicek sendiri ya. Kembali sekali lagi, Kalimantan Timur terbanyak karena ini adalah di kota Kalimantan Timur. Nah, contoh kita akan buka kampus Brawijaya. Nah, di jurusan yang sama, farmasi, kita lihat Kuliah Tampung 36, Saintek, IPA ini sama. Hanya 1%, ingat di Brawijaya yang 1% peluangnya. Kalau tadi di UNMUS 9%, di sini 1%. Anak IPA 32, di sini tidak ada. IPS jelas. Jawa Timur terbanyak karena Brawijaya ada di Jawa Timur. Kalimantan Timur bahkan tidak ada. Bukan tidak ada yang daftar, tapi tidak ada yang lulus di tahun 2018. Seperti itulah perbandingannya. Ya. Nah, satu lagi untuk website SBMPTN. Ini buat membaca peluang bagi yang nanti mau ikut tes ujian tulis, ya. Nah, kita buka daftar PTN. Daftar PTN kurang lebih prinsipnya sama seperti ini kita lihat sepertinya mereka dia sedang memperbaiki data. Jadi website SBMPTN sudah tidak bisa lagi mengakses kuota seperti SNMPTN tadi ya. Jadi SNMPTN ini ke depan mungkin akan bentar lagi juga ditutup. Jadi segera lakukan pengecekan untuk membaca peluang-peluang kalian. Silahkan mencoba. Terima kasih.